Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita akan membahas unggas lagi. Kita akan mengulik seputar budidaya ayam pelung, salah satu ayam khas dari Jawa Barat ya, ayam kebanggaannya orang-orang Sunda ini, yaitu ayam pelung. Ciri khasnya itu kokoknya panjang melengkung, makanya dinamakan ayam pelung. Ternyata ternak ayam ini ya, budidaya ayam ini prospeknya cukup bagus juga, karena kontesnya tetap jalan dan memang industri hilirnya ada. Ini salah satu ayam kontes yang cukup legendaris, bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang masih tetap eksis dengan komunitasnya masing-masing, dengan penghobinya, dengan penggemarnya yang tak lekang oleh waktu. Nah, ini ternyata bisa dibidik ya sebagai salah satu celah untuk jadi mata pencaharian baru, jadi usaha penangkaran yang cukup prospektif sebenarnya. Jadi ini semoga bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Jadi memang kalau kecomannya itu hobinya burung, nah nggak ada salahnya ini untuk bisa cuan ya, untuk berusaha itu nggak ada salahnya untuk belajar menangkarkan atau beternak ya, lebih tepatnya kalau ayam tuh beternak ayam pelung ini. Nah, semoga bisa bermanfaat aja buat teman-teman semuanya, dan nggak usah lama-lama, daripada penasaran langsung aja kita simak liputan berikut ini. Selamat siang semuanya. Hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang pemeliharaan ayam pelung, terutama untuk komunitas-komunitas di luar. Saya udah kurang lebih 7-8 tahun memelihara ayam pelung. Karena apa? Karena hobi dan penggemar ayam pelung. Saya juga ternak di sebelah kandang saya. Nah, dengan kandang seadanya, dengan kandang walaupun tidak maksimal tapi berpotensi produksi ayam pelung. Seperti itu. Mari kita lestarikan ayam pelung Nusantara, ayam pelung Indonesia. Mari kita lihat ternak saya, indukan dan pejantan dan betina di kandang saya. Ini salah satu anakan ayam pelung yang sudah usia 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan ini. Ini kemarinnya hampir 25 ekor udah dijual sebagian. Ini anaknya yang udah 2 bulan kurang lebih lah usianya. Dan ini telur yang sedang mengeram. Nah, yang lagi mengeram di sini. Terus di sebelahnya lagi masih ada juga yang menelur, baru 2 ekor, 2 telur. Nah, terus sebagian lagi di sini. Ini udah banyak. Sebentar lagi ini mengeram. Nah, tinggal menunggu penetesan ini. Dan ini juga lagi mengeram. Nih, ini bikang yang udah betina yang usianya kurang lebih 2,5 tahun ini usianya, lagi mengeram, sebentar lagi menetes. Yuk mari kita lihat hasil produksi saya sendiri, anaknya yang sudah masuk kontes 3 kali kalau nggak salah. Yuk kita lihat ayamnya. Dan maaf, ini juga jantan, dan ini juga jantan. Ini usianya kurang lebih 5 tahunan ini. 5 tahunan itu udah dulu masuk final. Sekarang lagi dipacek. Dibikin pacek juga. Oke. Mari kita lihat anak yang sudah jadi. Nah, ini saudara-saudara,
Nice. Ini saudara-saudara ayam yang sudah jadi, udah 3 kali kontes, 1 kali final, 2 kali juara 10, ketiga kali juara ke-4. Ini produksi produksi saya sendiri ini. Apa namanya, penetesan di sini, penakaran di sini. Inilah namanya Jalak Mania. Sudah terkenal di daerah Sukabumi Cianjur, ini Jalak Mania. Dan ini juga dan ini juga sama ternak saya sendiri, ini usianya baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Ini masih belum ada keberanian untuk bersuara di tempat konkuran atau di tempat kontesan, ini masih dalam pemeliharaan juga. Dan kita lihat di sebelah sana. Nah, ini juga pemirsa, ini jalak juga, namanya jalak madu. Ini sama produksi, hasil produksi di sini. Nah, itu suaranya tuh. Kalau enggak itu apa namanya, belum normal, itu belum normal. Kalau lagi di kontesan bukan kayak begitu, itu yang jalak seperti yang tadi. Ini jalak madu juga sama produksinya di sini nih. Oke, mari kita ke sebelah sana. Nah, pemirsa, karena saya juga kandangnya seadanya begitu, tempat yang kosong dibikin kandang ayam. Ini barusan udah kejual, kandangnya kosong nih, udah kejual tadi pagi. Ini tinggal sisanya nih yang jejangkar nih. Nah, ini juga masih ternaknya. Ini sisanya sebagian udah kejual juga. Udah kejual juga. Ini berapa ekor yang kejual? 10 kalau nggak salah. 10 ekor. Usia 1 bulan. Nah, ini ayam jali namanya. Ayam jali. Jali hitam. Nah, untuk cara perawatannya ayam pelung itu seperti apa sih? Nah, cara perawatan ya sebagaimana kita memproduksi ayam kampung lah, ayam buras namanya. Setiap hari pagi dan sore kasih makan dan juga minum seperti itu. Terus kelebihannya ayam pelung itu ya mudah dijual. Untuk dibisniskan mudah seperti itu. Jangankan ayam udah gede, apalagi suaranya bagus, sekalipun anaknya gampang dijualnya seperti itu. Jadi kalau untuk pakan itu yang dikasihnya apa aja? Nah, pakan biasa, kalau di kampung itu namanya apa ya, huut gitu. Dedak. Iya, ini dedak lah. Dedak nih, saya punya stok 1 karung ini untuk 1 bulan lebih ini. Dedak ini biasa ini apa namanya, ini udah digodog ya, namanya digodog ini. Oke. Oh, biasanya ini kalau untuk pembuatan pakannya itu digodog ya? Ya, digodog juga biar agak lembut. Nah, kalau dimentahkan nanti kasar, ini buat ayamnya kasihan gitu loh. Tapi dimakan juga kalau mentahan. Tapi alangkah baiknya digodog. Itu ada campuran lain nggak selain dedak ya? Ya, buat pakan ada, paling dikasih pur sedikit-sedikit lah. Paling tiap kali ngegodog setengah apa namanya, setengah gelas. Campuran itu pur layer namanya. Terus sampingannya juga ada itu gabah bangsa juga ada di sini. Harus ada juga ini purnya nih, tinggal sedikit lagi, saya beli kemarin purnya. Tinggal sedikit lagi. Terus persiapan gabah juga ada ini untuk apa namanya,
Pertama untuk indukan, ini untuk indukan betina ya. betina biar cepat menelur dan telurnya itu keras. Bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Ini pakai gabah juga. Masih produksi di sini. Ini usianya kurang lebih 6 bulan ini. 6 bulan, 7 bulan inilah kurang lebih ini. Ini udah ditawar 500.000. Nih. Kalau ayam pelung seperti ini dia jangkung, besar badannya, bobotnya juga besar. Ya, identik seperti itu ciri-cirinya ayam pelung. Kategori yang dikonteskan itu apa aja sih? Nah, untuk ayam pelung itu kategorinya ada 3 kategori. Pertama suara, kedua bobot, dan ketiga penampilan. Kalau di suara itu identik untuk kontes dengan suaranya panjang, lembut, ada sari-sarinya seperti itulah. Ada nadanya, kalau dinyanyi itu bahasa nyanyi ada nadanya, dan ada juga bahasa bitu seperti itu. Kalau di dalam kontes itu kategori suara. Kalau kategori bobot, dia bobotnya harus lebih dari 7 atau 8 kilo. Itu berarti gede banget ya, itu masuk juga kontes. Itu ada kategori bobot lebih dari 8 kilo, berarti itu juara 1 rata-rata. Yang bobot sekarang 7 kilo lah, 7 kilo setengah. Nah, untuk kategori bobot itu dalam ayam pelung. Terus ada juga kategori penampilan. Kalau penampilan itu ayamnya ya tampan gitu, jenggernya besar, nggak kayak seperti begini gitu loh, nggak kayak seperti begini. Jenggernya bagus, berdiri, terus si bulunya juga rapih, ekornya juga rapi, nggak kayak begini. Ini kan pacekan gitu. Itu kategori dalam ayam pelung kontes penampilan seperti itu. Ini kan tadi saya lihat tuh. Ya. Lihat anakannya. Ya. Nah, itu kalau untuk merawat anakannya itu kayak gimana? Oke. Caranya? Oke. Nah, untuk miara anakan dari penetesan usia 1 hari. Nah, dari usia 1 hari itu dia dibok dulu, Pak. Dibok dulu ini dari usia 1 hari sampai 3 minggu lah, atau 2 minggu dibok, terus dikasih lampu biar hangat. Ya. Untuk pakan sama, dikasih pur juga, pur yang kecil, yang buat yang anak kecil, anakan gitu, sama dikasih vitamin, airnya, kasih air sama vitaminnya juga seperti itu. Kalau untuk vitamin yang sering digunakan apa? Biasanya saya pakai apa ya namanya tuh, lupa. Pitacik. Pitacik. Kalau DOC seperti itu, pitacik. Kebetulan sekarang lagi habis, nggak ada obat-obatannya, udah pada habis. Nah, kalau untuk nih ayam pelung kan keunggulannya dibanding ayam kampung kan ini hampir sama sebenarnya. Ayam pelung ini kalau sepintas kayak ayam kampung. Iya, nah, betul. Dari perbedaannya itu apa sih? Ayam kampung sama ayam pelung. Ya. Nah, ayam kampung bobotnya itu kurang lebih setengah kilo paling besar. Kalau ayam kampung, kalau ayam pelung bobotnya nyampe tadi yang masuk kategori itu 8 kilo. Ini juga udah kurang lebih 5 kilo ini. Ini 5 kilo ini. Usianya udah kurang lebih 5 tahunan ini. Pejantan ini. Seperti itu. Kalau untuk dari itu kan usianya udah sampai 5 tahun nih. Nah.
Itu ada batas usia gak sih untuk ayam pelung itu? Enggak ada batas usia. Selagi dia masih mampu bertahan hidup terus gitu. Nah kalau dia meninggal mati ya udah di situ. nggak ada batas waktunya. Ini juga dulu lagi lagi jejangkar. Ini udah masuk kontes udah 2 kali ini. Masuk kontes ini. Oke, kalau itu untuk ayam biasanya untuk siap produksi. Iya. Usianya berapa sih? Kalau pejantan 1 tahun setengah usianya. 1 tahun setengah baru dia bisa untuk pacek gitu. Biar bagus kan? Nah, kalau itu untuk betina, betinanya dari usia yang mana ya tadi ya, yang di luar. Nah, yang betina, nah yang itu, baru yang betina yang barusan itu baru 4 kali itu, 4 kali nelor itu, 4 kali beternak dia. Produksi. Ya, baru 4 kali produksi itu, masih muda. Nih kalau untuk ternak ayam pelung ini ada gak kendala atau penyakit yang menyerang yang sering terjadi? Ada juga Pak, ada juga. Kendalanya di musim hujan suka ya kalau di musim hujan dia suka pada kedinginan seperti itu. Pada kedinginan terus mengakibatkan flu juga sama kayak manusia. Meriang kalau manusia lah seperti itu. Nah, kalau untuk cara penanganannya itu apa? Penanganan untuk berobatnya ya kita kasih obat, terus dikasih pakannya juga. Jangan asal kasih kita pakan seperti itu. Kasih campuran dengan daun pepaya, dengan daun singkong. Itu dia vitamin juga, dikasih vitamin seperti itu, vitamin alami. Oh, berarti itu obat-obatannya tradisional, alami, ya tradisional. Ini kalau untuk pemula yang mau belajar berternak ayam pelung itu, tips dan triknya harus kayak gimana? Ya pertama-tama harus menyukai dulu. Untuk pemula harus menyukai dulu miara ayam pelung itu seperti apa, seperti itu. Terus solusinya jangan jangan mengeluh seperti itu. Jangan mengeluh. Ini kalau prospeknya ayam pelung itu seperti apa sih? Oke, kalau prospeknya masalah ayam pelung, menurut saya kalau dalam bisnis ya meningkatkan perekonomian juga seperti itu. Ya katakanlah kita produksi ayam pelung bisnis sampingan seperti itu, bisnis sampingan. Terus tiap bulan juga kan kita menghasilkan ini anak-anaknya nih. Anak-anaknya ini per 1 minggu ini kan langsung netes nih, 1 netes indukan netes kita jual DOC-nya atau ini ciaknya juga ini seperti ini gitu. Kalau untuk ayam pelung itu prospeknya menjanjikan. Iya, insya Allah lah. Yang penting kita berjuang aja, berjuang. Tadi itu jangan mengeluh seperti itu. Jangan pakan lah atau ya rupa-rupalah kendalanya. Gitu. Ini kalau untuk harapan kedepannya pengen seperti apa yang pelung? Nah, menurut saya untuk kedepannya mari kita bersama-sama kepada komunitas-komunitas yang dimanapun ada berada, komunitas tersebut mari kita lestarikan juga ayam pelung dan
pecinta dan penggemar ayam pelung itu jangan sampai punah. Hehe. Oke. Jadi untuk ini penangkarannya alamatnya di mana nih? Ini saya komunitasnya Kompas, Des Kampung Ciburial, Desa Cimangkok, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sukalarang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dan itu juga salah satu komunitas ketua saya juga. Itu adalah ketua saya. Nah, ini Bapak Iya. Ama ya, Bapak yang Ama. kemarin mampir di peternakan. Iya, itu adalah ketua saya. Dan saya juga sebagai sekretaris komunitas ini. Komunitas Kompas. Nah, nanti kalau misalkan ada yang minat bisa langsung menghubungi ya. Bisa, silahkan japri dengan telepon atau WA dengan nomor telepon 0857 9393 4569. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Laseng Klung. Oke, dengan Bapak Laseng Klung. Oke, Bapak Laseng, terima kasih banyak ya sudah diperbolehkan mampir di peternakan ayam pelungnya. Lain waktu, lain kali saya nanti mampir lagi ke peternakannya. Siap. Siap. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga sama-sama.